Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan diferensial yang akan diselesaikan dengan metode-metode numerik, yaitu metode satu langkah dan metode Rangkuta. Kita mulai dengan pendahuluan dulu. Penyelesaian suatu persamaan diferensial adalah suatu fungsi yang memenuhi persamaan diferensial dan juga memenuhi kondisi awal yang diberikan pada persamaan tersebut. Nah, penyelesaian persamaan diferensial secara analitis biasanya mencari penyelesaian umum yang mengandung konstanta sembarang dan kemudian mengevaluasi konstanta tersebut sedemikian sehingga hasilnya sesuai dengan kondisi awal. Ya, misalnya, kita punya sebuah persamaan diferensial orde 1 seperti ini. dy per dx sama dengan y. Nah, kalau kita selesaikan dengan analitis, penyelesaian dari persamaan diferensial ini akan sama dengan y, sama dengan c dikali e pangkat x. Nah, untuk mendapatkan penyelesaian tunggal, diperlukan informasi tambahan. Misalnya, persamaan pertama ini disertai dengan kondisi awal seperti ini. Pada saat x sama dengan 0, pada saat x sama dengan 0, y-nya sama dengan 1 misalnya. Nah, kondisi awal ini kita substitusikan ke dalam persamaan 2. Pada saat x sama dengan 0, y-nya sama dengan 1. Sehingga nanti kita akan mendapatkan c-nya itu akan sama dengan 1. Konstantanya sama dengan 1. Sehingga penyelesaian dari persamaan diferensial ini, kalau C-nya sama dengan 1, itu akan sama dengan Y sama dengan E pangkat X. Nah, penyelesaian persamaan diferensial dengan metode numerik dilakukan pada titik-titik yang ditentukan secara berurutan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti, maka jarak atau interval antara titik-titik yang berurutan tersebut kita buat demikian kecil. Semakin kecil akan semakin teliti, semakin baik. Nah, kita mulai dengan metode utama yang pertama, yaitu metode satu langkah. Akan diselesaikan persamaan diferensial dengan bentuk seperti ini. dy per dx sama dengan f xy. Nah, persamaan tersebut dapat didekati dengan bentuk persamaan seperti ini. dy per dx sama dengan delta y per delta x sama dengan yi plus 1 min yi dibagi xi plus 1 min xi. Atau sama dengan f xy. Atau yi plus 1 akan sama dengan yi ditambah f xy dikalikan dengan xi plus 1 min xi. Atau kalau kita ubah fxy-nya ini dengan pi, nah kita akan dapatkan yi plus 1 itu sama dengan yi ditambah pi dikalikan delta x. Ini xi plus 1 min xi kan delta x. Dengan pi adalah perkiraan kemiringan yang digunakan untuk ekstrapolasi dari nilai yi ke yi plus 1 yang berjarak delta x dengan delta x sama dengan xi plus 1 min xi. Nah, persamaan di atas dapat digunakan untuk menghitung langkah demi langkah nilai y. Dari yi ke yi plus 1, yi plus 2, dan seterusnya. Itu metode satu langkah. Nah, metode satu langkah itu ada beberapa metode yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah metode Euler. Metode Euler dapat diturunkan dari deret Taylor seperti ini, yang pernah kita pelajari di video-video awal numerik. yi plus 1 sama dengan yi ditambah yi aksen dikalikan delta x ditambah yi 2 aksen dikalikan delta x pangkat 2 dibagi 2 faktorial, dan seterusnya. Nah, apabila nilai delta x ini kecil, maka suku yang mengandung pangkat lebih besar sama dengan 2 itu menjadi sangat kecil dan dapat diabaikan. Sehingga kita bisa menggunakan hanya 2 suku pertama saja. Di mana yi plus 1 itu sama dengan yi plus yi aksen dikalikan delta x. Nah, dengan metode Euler, pi
yang sama dengan YI aksen, ini akan sama dengan fungsi dari XI, YI. Ya. Sehingga persamaan 5 ini, ya, ini menjadi YI plus 1 sama dengan YI ditambah FXI YI dikalikan delta X. Ya. Dengan nilai I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau Sobat Sipil lihat di sini, ya, jadi kalau misalnya kita punya pada titik awal XI, ya, nilai YI-nya di sini. Ya. Ini fungsi persamaan diferensial kita. Ya. Nah, pada saat XI plus 1, ya, nilai eksaknya sebetulnya di sini. Ya. Tetapi dengan menggunakan metode Euler di sini, di mana YI plus 1, ya, itu sama dengan YI ditambah FXI YI dikali delta X, kita akan dapatkan nilainya di sini. Nilai perkiraan kita secara numerik. Sehingga ada kesalahan sebesar ini. Nah, kita lihat contoh. Ya. Selesaikan persamaan dy per dx sama dengan fxy, ya, sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 dikurangi 20x ditambah 8 setengah. Dengan kondisi awal, pada saat x sama dengan 0, y-nya sama dengan 1. Ya. Dari x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 2. Delta x-nya sama dengan setengah. Nah, kita coba buatkan tabelnya dulu seperti ini. Ya. I-nya, ya, saya mulai dari ini, ya, dari x sama dengan 0, kemudian melangkah setiap setengah, ya, sampai x sama dengan 2. Berarti 0 ditambah setengah, setengah, tambah setengah 1, ditambah setengah, 1 setengah, ditambah setengah 2. Ya. Dari 0 sampai 2. Nah, sekarang kita mencari YI-nya. Ya. Di awal, ya, pada saat x sama dengan 0, ya, pada saat x sama dengan 0, y-nya sama dengan 1. Ya, jadi pada saat x sama dengan 0, y-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita mencari y plus 1. Ya. Y plus 1-nya itu akan sama dengan y ditambah fxi y delta x. Ya. Nah, kita hitung dulu, ya. Fxi y-nya, ya, itu akan sama dengan berapa? Ya. Pada saat x sama dengan 0, ya, kita masukkan 0, 0, 0. Berarti nanti nilai fungsi kita, ya, itu akan sama dengan 8,5. Nah, nilai fxi y ini yang kita masukkan ke sini untuk mencari y plus 1. Ya, mencari y plus 1. Mencari y1. Y1 sama dengan y0 ditambah fx0 y0 delta x. Ya. Y0-nya sama dengan 1. Ditambah fx0 y0-nya 8,5 dikali 0,5. Ya. 1 ditambah 8,5 kali 0,5. Kita dapatkan sama dengan 5,25. Ya. Kemudian kita inputkan lagi, ya, nilai xi dan yi ini ke persamaan kita. Ya. Hanya saja karena kita lihat bahwa persamaan kita ini hanya mengandung variabel x, berarti nilai y ini tidak pengaruh sebetulnya. Ya. Tapi nanti kita lihat di contoh 2, ya, kalau di persamaan kita ada y-nya. Jadi kita masukkan setengahnya ke dalam x di sini. Ya. Ini 0,5, 0,5, 0,5. Kita selesaikan. Ya. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 1,25. Nah, sekarang kita mencari Y2. Y2 akan sama dengan Y1 ditambah Fx1 Y1 dikali setengah. Ya. Nanti kita akan dapatkan sama dengan 5,875. Demikian seterusnya, Sobat Sipil, ya. Kita masukkan X-nya yang sama dengan 1 ke persamaan kita. 1, 1, 1. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan min 1,5. Kemudian kita mencari Y3. Y3 akan sama dengan Y2 ditambah Fx2 Y2 dikali delta X. Ya. Kita akan dapatkan sama dengan 5,125. Kemudian kita masukkan lagi X
I dan YI kita ke dalam persamaan kita di sini. 1,5 ya X-nya. 1,5, 1,5, 1,5. Sobat Sipil hitung, nanti akan kita dapatkan sama dengan min 1,25. Dan Y4-nya ya, akan sama dengan Y3 ditambah Fx3 Y3 dikali delta X. Ya, kita dapatkan sama dengan 4,5. Jadi, nanti Sobat Sipil tinggal plot ya, kurvanya ini dari XI dan YI di sini, ya kita akan dapatkan itu adalah solusinya. Contoh 2, ya. Di sini saya memasukkan dua variabel ya. Jadi selesaikan persamaan dy per dx, ya, fxy sama dengan x akar y. Dengan kondisi awal pada saat x sama dengan 2, y-nya sama dengan 2. Dari x sama dengan 2 sampai x sama dengan 3. Dengan delta x sama dengan 0,25. Nah, sama seperti tadi ya, kita siapkan dulu tabelnya. Dari X sama dengan 2, ya, delta X-nya 0,25, berarti 2 ditambah 0,25, 2,25, tambah 0,25, ya, 2,5, tambah 0,25, 2,75, tambah 0,25, 3. Dari 2 sampai 3. Nah, sama seperti tadi ya, kondisi awalnya pada saat X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2. Pada saat X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2. Nah, ini persamaan kita ya untuk mencari YI plus 1-nya. Kita butuh Fx YI dulu. Nah, kita hitung dulu Fx YI-nya. Ya. X-nya 2, Y-nya 2. Berarti ini 2 akar 2. Ya, 2 akar 2 kalau Sobat Sipil hitung, itu akan sama dengan 2,828427. Nah, sekarang kalau kita mau mencari Y1, ya, Y1 akan sama dengan Y0 ditambah Fx0 Y0 dikalikan delta X. Kita akan dapatkan sama dengan 2,707107. Nah, sama seperti tadi ya, kita masukkan X-nya 2,25 dan Y-nya 2,707107 ke dalam persamaan kita. Ya, jadi 2,25 akar 2,707107. Nanti kita akan dapatkan sama dengan 3,701990. Ini kita gunakan untuk mencari Y2 ya, Y2, I-nya kan 2, Y2. Y2 akan sama dengan Y1 ditambah Fx1 Y1 dikali delta X. Ya, kita akan dapatkan sama dengan 3,632604. Kita cari Fx2 Y2 ya. Berarti 2,5 X-nya ya dikalikan akar 3,632604. Ya. Kita dapatkan sama dengan 4,764848. Kemudian kita cari Y3. Y3 sama dengan Y2 ditambah Fx2 Y2 dikalikan dengan delta X. Ya, kita dapatkan sama dengan 4,823816. Kembali kita masukkan nilai X dan Y yang baru ini ke dalam persamaan kita. Ya. 2,75 akar 4,823816. Kita dapatkan Fx3 Y3-nya sama dengan 6,0398877. Dan Y4-nya ya, itu akan sama dengan Y3 ditambah Fx3 Y3 dikali delta X. Kita dapatkan sama dengan 6,333785. Ini hasilnya. Ya. Nah, selanjutnya metode kedua, ya, metode Hewan. Metode Hewan ini merupakan modifikasi dari metode Euler. Modifikasi dilakukan dalam memperkirakan kemiringan pi di sini. Ya. Metode ini memperkirakan dua turunan pada interval, yaitu pada ujung awal dan ujung akhir. Ya. Jadi ini perkiraan turunan di ujung awal, ya, sama seperti yang Euler tadi. Ya. Didapatkan nilai perkiraannya di sini ada kesalahan sebesar ini. Nah, Hewan sekarang dia menggunakan perkiraan
turunan di ujung akhir. Ya. Nah, di sini. Ya. Ini perkiraan turunan pada ujung akhir. Ya. Ini YI ya, di ujung awal, XI, ini YI plus 1, ya, di XI plus 1. Nah, kedua turunan ini ya, kita rata-rata. Ya. Dua kemiringan ini kita rata-rata. Kita dapatkan kemiringan rata-ratanya di sini. YI aksian rata-rata. Ini kita tarik sejajar, ya, mulainya di XIYI di sini, ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai perkiraannya itu di sini. Ya. Kita dapatkan nilai perkiraan kemiringan yang lebih baik, ya. Nilai perkiraan kita di sini, eksaknya di sini. Kesalahannya sebesar ini. Dibandingkan yang Euler tadi, kesalahannya sebesar ini, ya. Dari ini sampai sini, Hewan lebih kecil kesalahannya. Nah, berdasarkan metode Euler, ya, kemiringan pada ujung awal interval kan sama dengan ini, ya, I aksen sama dengan fxyi, sehingga kita akan mendapatkan, ya, bahwa yi plus 1 0 itu akan sama dengan yi ditambah fxyi delta x. Ini rumusnya Euler. Nah, yi plus 1 0 ini digunakan untuk memperkirakan, ya, kemiringan di ujung akhir interval. Kita gunakan fxi plus 1, ya, yi plus 1, 0. Ya, kita dapatkan yi plus 1 aksian. Ya, ini kemiringan di ujung akhir. Nah, dua kemiringan ini, ya, di ujung awal dan ujung akhir, kita rata-rata. Yi aksian ditambah yi plus 1 aksian dibagi 2. Ini rata-ratanya. Nah, rata-rata ini yang kita gunakan untuk mencari nilai perkiraan di xi plus 1. Jadi yi plus 1-nya, ya, itu kan sama dengan yi ditambah pi dikali delta x. Pi-nya sekarang bukan hanya fxi tapi fxi ditambah fxi plus 1 yi plus 1 0 dibagi 2. Ini rumusnya metode Hewan. Kita lihat contohnya, ya. Contoh 3 ini sama dengan contoh pertama kita tadi. Ya. Selesaikan persamaan dy per dx fx, y, ya, min 2x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 dikurangi 20x ditambah 8,5. Dengan kondisi awal, ya, pada saat x sama dengan 0, y-nya sama dengan 1. Dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2 dengan delta x 0,5. Nah, kita buat tabel sama seperti tadi, ya. Kita siapkan baris-barisnya. Dari x sama dengan 0, delta x 0,5, berarti 0,5, 1, 1,5, 2. Dari 0 sampai 2. Pada saat x sama dengan 0, y-nya sama dengan 1. Kita hitung fxi-nya. Ya. Persamaan kita ini, ya, hanya ada x-nya saja di sini. Berarti kita hanya pakai x saja di sini. 0, 0, 0, 8,5. Ya. yi plus 1 0-nya, ini rumusnya, ya, akan sama dengan yi ditambah fxi yi dikali delta x. Kita dapatkan sama dengan 5,25. Kemudian fxi plus 1 yi plus 1 0. Fxi plus 1-nya ini, ya. Ini kan xi, ini xi plus 1. 0,5. 0,5, 0,5, 0,5. Ya. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 1,25. Ini kita rata-rata dengan yang 8,5, ya. Kita dapatkan rata-ratanya sama dengan 4,875. Nah, kita sekarang mencari yi plus 1, ya. Yi plus 1 atau yi di sini akan sama dengan y0 ditambah y rata-rata dikali dengan delta x. Ya. Kita dapatkan nanti y1-nya akan sama dengan 3,4375. Kita ulang lagi hitungan kita mencari fxi-yi. Xi-nya setengah, ya, setengah, setengah, setengah. Pasti hasilnya akan sama dengan ini, ya, 1,25. yi plus 1, 0. Ya, ini rumusnya.
sama dengan YI ditambah FXI YI dikali delta X. Ya, kita dapatkan sama dengan 4,063. FXI plus 1, YI plus 1, 0. XI plus 1-nya 1. Ya. Nih. 1, 1, 1. Ya. Sobat sipil hitung. Nanti kita akan dapatkan sama dengan min 1,5. Kita rata-rata dengan 1,25. Rata-ratanya sama dengan min 0,125. Kita hitung sekarang Y2-nya. Y2 kan sama dengan Y1 ditambah Y rata-rata dikalikan dengan delta X. Nanti Y2-nya sama dengan 3,3750. FXI YI, XI-nya 1 ya, 1, 1, 1. Hasilnya sama dengan ini ya, min 1,5. YI plus 1, 0 sama dengan YI ditambah FXI YI dikali delta X sama dengan 2,635. FXI plus 1 YI plus 1, 0. XI plus 1-nya ini 1,5 ya. 1,5, 1,5, 1,5. Sobat sipil hitung, kita akan dapatkan sama dengan min 1,25. Kita rata-rata dengan min 1,5. Rata-ratanya sama dengan min 1,375. Kita hitung Y3. Y3-nya sama dengan Y2 ditambah Y rata-rata dikalikan dengan delta X. Kita dapatkan sama dengan 2,6875. Kita hitung FXI YI. Ya. XI-nya 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Kita dapatkan sama dengan ini, min 1,25. Hitung lagi YI plus 1, 0. Ya. Sama dengan YI ditambah FXI YI dikalikan delta X. Kita dapatkan sama dengan 2,063. FXI plus 1 YI plus 1, 0. Ya. XI plus 1-nya 2. Ya. 2, 2, 2. Kita dapatkan sama dengan 0,5. Kita rata-rata dengan min 1,25. Rata-ratanya sama dengan min 0,375. Baru kemudian kita hitung Y4-nya. Y4 sama dengan Y3 ditambah Y rata-rata dikalikan dengan delta X. Kita dapatkan sama dengan 2,5. Ini hasilnya kalau kita menggunakan metode Hewan. Contoh 4. Contoh 4 ini sama dengan contoh 2 ya. Ya, kita ada X-nya, ada Y-nya di sini ya, X akar Y. Kita siapkan tabelnya ya. Dari 2 sampai 3 dengan delta X 0,25. 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3. Pada saat X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2. Kita hitung FXI YI-nya. Ya. X akar Y. 2 akar 2. Kita dapatkan sama dengan 2,8284. Kita hitung YI plus 1, 0-nya. Sama dengan YI ditambah FXI YI dikalikan dengan delta X. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 2,7071. FXI plus 1 YI plus 1, 0. X akar Y. Ya, XI plus 1-nya ini 2,25 akar 2,7071. Kita dapatkan sama dengan 3,7020. Kita rata-rata dengan 2,8284, rata-ratanya sama dengan 3,2652. Kita hitung YI plus 1-nya ya. Jadi Y1 akan sama dengan Y0 ditambah Y rata-rata dikalikan delta X. Kita dapatkan sama dengan 2,8163. FXI YI, jadi kan 2,25 akar 2,8163. Sama dengan 3,7759. YI plus 1, 0 akan sama dengan YI ditambah FXI YI dikalikan delta X. Kita dapatkan sama dengan 3,7603. FXI plus 1 YI plus 1, 0. XI plus 1-nya ini 2,5. 2,5 akar 3,7603.
Hasilnya sama dengan 4,8479. Kita rata-rata dengan 3,7759, rata-ratanya sama dengan 4,3119. Kita hitung Y2. Y2-nya sama dengan Y1 ditambah Y rata-rata dikalikan delta X. Ya, rumusnya ini. Kita dapatkan sama dengan 3,8943. Fxi-YI 2,5 akar 3,8943 sama dengan 4,9335. YI plus 10, ya, rumusnya ini akan sama dengan YI ditambah Fxi-YI dikali delta X. Kita dapatkan sama dengan 5,1276. Fxi plus 1, YI plus 10. Xi plus 1-nya ini 2,75. Ya, ini 2,75 akar 5,1276. Ya, ini X akar Y. Kita dapatkan sama dengan 6,2272. Kita rata-rata dengan 4,9335, rata-ratanya sama dengan 5,5803. Kita hitung Y3. Ya, Y3-nya sama dengan Y2 ditambah Y rata-rata dikalikan delta X. Ya, Y3-nya sama dengan 5,2894. Fxi-YI sama dengan 2,75 akar 5,2894. Kita dapatkan sama dengan 6,3246. YI plus 10-nya sama dengan YI ditambah Fxi-YI dikalikan dengan delta X. Kita dapatkan sama dengan 6,8705. Kemudian Fxi plus 1, YI plus 10, ya, ini Xi plus 1-nya di sini, 3 dikalikan akar 6,8705. Kita dapatkan sama dengan 7,8635. Kita rata-rata dengan 6,3246, ya. Rata-ratanya sama dengan 7,0941. Baru kita cari Y4-nya. Y4-nya akan sama dengan Y3 ditambah Y rata-rata dikalikan delta X. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 7,0629. Ini hasilnya, ya, dengan menggunakan metode Hewan. Nah, sekarang Euler tidak mau kalah begitu ya dengan Hewan. Jadi metode Euler tadi diperbaiki oleh Hewan, sekarang metode Euler juga diperbaiki atau dimodifikasi, ya. Metode Euler yang dimodifikasi, poligon yang diperbaiki istilah lainnya. Nah, pada metode ini, ya, metode Euler digunakan untuk memprediksi kemiringan nilai Y pada titik tengah interval. Jadi, kalau dari Xi sampai Xi plus 1, ya, delta X. Nah, Euler yang dimodifikasi menggunakan titik di tengah interval. Ya, jadi di sini setengah delta X, ini setengah delta X. Nah, untuk itu, ya, pertama kali kita menghitung berapa nilai YI plus setengah. Nah, kita mencari di sini YI plus setengah. Kalau sebelumnya rumusnya YI plus 1 sama dengan YI ditambah Fxi YI dikali delta X, maka untuk YI plus setengah itu kan sama dengan YI ditambah Fxi YI dikalikan delta X per 2. Nah, YI plus setengah aksennya akan sama dengan Fxi plus setengah, YI plus setengah. Nah, sehingga kita nanti bisa mencari, ya, YI plus satunya itu kan sama dengan YI ditambah Fxi plus setengah, YI plus setengah kali delta X. Nah, kalau kita lihat penjelasan grafisnya kira-kira seperti ini, ya. Jadi kalau kita punya fungsi yang garis biru di sini, ya, kita dekati dengan kemiringan di ujung awal. Nah, kita sekarang mencari, ya, kemiringan di tengah-tengah interval antara Xi dengan Xi plus 1, ya. Nah, kita akan dapatkan nanti, ya, YI plus setengahnya itu sama dengan fungsi dari Fxi plus setengah, YI plus setengah. Ya. Nah, kemudian garis YI plus setengah ini, kemiringan ini, ya, kita tarik sejajar, kita geser sejajar, sehingga awalnya dimulai di titik Xi YI di sini. Ya, seperti ini. Nah, setelah menggeser seperti ini, kita akan mendapatkan nilai perkiraan kita letaknya di sini. Ya.
dengan menggunakan metode Euler yang dimodifikasi. Kalau tadi menggunakan metode Euler biasa, ya kita dapatkan nilai perkiraannya di sini, ada kesalahan sebesar ini. Ya. Nah, kalau kita menggunakan metode Euler yang dimodifikasi atau poligon yang diperbaiki, nilai perkiraannya di sini. Ya. Ketelitiannya lebih baik. Nah, kita lihat contoh yang sama ya, yang kita kerjakan di metode-metode sebelumnya. Contoh 5 ini sama dengan contoh 1 dan 3 ya. Selesaikan persamaan dy per dx ya. fxy sama dengan demikian ya. Dari 0 sampai 2 dengan delta x 0,5, kondisi awalnya pada saat x sama dengan 0, y-nya sama dengan 1. Kita siapkan tempatnya ya. Dari 0 setiap kali melangkah delta x-nya setengah ya. 0,5, 1, 1,5, 2. Pada saat x sama dengan 0, y-nya sama dengan 1. Nah, kita hitung dulu ya, fxi y-nya. Kita masukkan 0 ini ke dalam persamaan kita. 0, 0, 0. Kita dapatkan sama dengan 8,5. Kita cari y plus setengah. Nah, ini ya rumusnya. Akan sama dengan y, ya, 1, ditambah fxi y, 8,5, dikalikan delta x per 2, 0,5 per 2. Ya. Nanti kita akan dapatkan y plus setengahnya itu akan sama dengan 3,125. Ya. Kemudian kita cari fxi plus setengah, y plus setengah. Ya. Ini adalah x0, ini adalah x1. Ya. Ini melangkah sejauh delta x. Kalau melangkah sejauh setengah delta x, berarti xi plus setengahnya sama dengan 0,25. Ya, kita masukkan ke sini. 0,25, 0,25, 0,25. Ya, y-nya tidak ada di persamaan kita, jadi bisa kita abaikan dulu. Ya. Nanti kita lihat di contoh 6 yang ada y-nya beda lagi. Nanti kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 4,218750. Kemudian kita mencari y1-nya ya, y plus 1, rumusnya ini ya. y plus 1 itu akan sama dengan y ya, ditambah fxi plus setengah, y plus setengah ya, dikalikan dengan delta x. Nanti kita akan dapatkan sama dengan 3,1094. Nah, kemudian kita cari fxi lagi ya. xi-nya setengah. Masukkan setengah, setengah, setengah. Kita akan dapatkan sama dengan 1,25. y plus setengah ini ya akan sama dengan y ditambah fxi y dikalikan delta x per 2 ya, rumusnya ini. Kita dapatkan sama dengan 3,421875. fxi plus setengah, y plus setengah ya. Ini kan 0,5 ditambah setengah delta x ya. Jadi 0,75 ya. 0,75, 0,75, 0,75. Sobat sipil hitung, nanti kita akan dapatkan hasilnya sama dengan min 0,593750. Cari y plus satunya, y2-nya ya. y2 akan sama dengan y1 ditambah fxi plus setengah, y plus setengah dikalikan delta x. Nanti kita akan dapatkan sama dengan 2,8125. Kemudian mencari fxi y ya, masukkan xi-nya 1 ke persamaan kita 1, 1, 1. Ya, kita dapatkan sama dengan min 1,5. y plus setengahnya akan sama dengan 2,8125 ditambah min 1,5 dikalikan 0,5 dibagi 2. Kita dapatkan sama dengan 2,4375. Kemudian kita masukkan, ya, kita hitung fxi plus setengah, y plus setengah. Berarti 1,25 ya. 1,25, 1,25, 1,25. Kebersamaan kita, nanti kita akan dapatkan di sini sama dengan min 1,656250. Kemudian kita hitung y3. y3 akan sama dengan y2 ditambah fxi plus setengah, y plus setengah dikalikan delta x.
Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 1,9844. Hitung lagi fx YI, xi-nya 1,5, ya, kita masukkan 1,5, 1,5, 1,5. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan min 1,25. Cari YI plus tengahnya, ya, 1,9844 ditambah min 1,25 dikalikan setengah dibagi 2. Kita akan dapatkan sama dengan 1,671875. Kemudian kita hitung fxi plus tengah YI plus tengah, berarti xi plus tengahnya sama dengan 1,75, ya, di antara ini bagi 2. 1,75, 1,75, 1,75. Sobat sipil hitung, nanti kita akan dapatkan hasilnya sama dengan min 0,468750. Dan terakhir kita hitung Y4-nya. Y4 sama dengan Y3 ditambah fxi plus tengah, YI plus tengah dikalikan 0,5. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 1,75. Ini adalah hasilnya, ya, solusi dari persamaan diferensial ini. Kita lihat contoh ke-6 sekarang, ya. Ini sama dengan contoh kedua dan contoh keempat, ya. Selesaikan persamaan dy per dx x akar y. Kita siapkan tempatnya dulu, ya. Dari mulai 2 sampai 3 dengan delta x 0,25, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3. Pada saat X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2. Hitung fxi YI, ya, 2 akar 2, 2,828427. YI plus setengah, ini, ya, akan sama dengan 2 ditambah 2,828427 dikalikan 0,25 dibagi 2. Kita dapatkan sama dengan 2,353553. Kemudian mencari fxi plus setengah, yi plus setengah. Ya. Nah, xi plus setengahnya itu akan berupa nilai di antara dua ini. Rata-rata atau tengah-tengahnya antara 2 dan 2,25, ya, 2,125. Nah, 2,125 x-nya dikalikan akar yi plus setengah, ya, ini. 2,125 kali akar 2,353553. Kita akan dapatkan sama dengan 3,260025. Nah, kemudian kita cari YI plus 1, ya. YI plus 1 atau Y1 di sini akan sama dengan Y0 ditambah fxi plus setengah, YI plus setengah dikalikan delta X. Ya, kita dapatkan sama dengan 2,8150. Kemudian kita hitung lagi fxi YI, ya. Ini xi-nya ini, YI-nya ini, ya. 2,25 dikalikan akar 2,8150. Kita akan dapatkan sama dengan 3,775046. Ya. Kemudian YI plus setengah, ya, ini rumusnya akan sama dengan YI ditambah fxi, yi dikalikan delta x per 2. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 3,286887. Kemudian fxi plus setengah, yi plus setengah, ya. Xi plus setengahnya ini akan berada di antara ini, ya, tengah-tengah antara 2,25 dan 2,5. 2,375, ya. 2,375 dikalikan akar 3,286887. Ya, akan sama dengan 4,305821. Kemudian mencari Y2, ya. Rumusnya Y2 akan sama dengan Y1 ditambah fxi plus setengah, yi plus setengah dikalikan delta X. Kita akan dapatkan sama dengan 3,8915. Cari fxi YI, ya. Berarti 2,5 dikalikan akar 3,8915. Hasilnya sama dengan 4,931697. YI plus setengah, ya, akan sama dengan
3,8915 ditambah 4,931697 dikalikan 0,25 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 4,507924. Kemudian fxi plus setengah, yi plus setengah. Ya. Tengah-tengah antara 2,5 dan 2,75 itu adalah 2,625 ya. X-nya 2,625 dikalikan akar 4,507924. Hasilnya akan sama dengan 5,573366. Kemudian kita cari Y3-nya. Ya, Y3 akan sama dengan Y2 ditambah fxi plus setengah, yi plus setengah dikalikan delta X. Hasilnya akan sama dengan 5,2848. Kemudian fxi yi ya, di 2,75 dikali akar 5,2848. Kita akan dapatkan sama dengan 6,321892. Kita hitung yi plus setengahnya, ya, ini akan sama dengan yi ditambah fxi yi dikalikan delta x per 2. Hasilnya sama dengan 6,075040. Kemudian fxi plus setengah, yi plus setengah. Ya. Xi plus setengahnya ada di tengah-tengah ini. Jadi kan 2,875 ya, 2,875. X-nya 2,875 dikalikan akar Y plus setengah ini ya, akar 6,075040. Hasilnya akan sama dengan 7,086184. Dan terakhir kita dapatkan Y4-nya akan sama dengan Y3 dikurangi fxi plus setengah, yi plus setengah ya, dikalikan dengan delta X. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 7,0563. Ini adalah solusi dari persamaan dy per dx ini. Nah, berikutnya kita pelajari metode Rank-Kute. Ya. Metode Rank-Kute memberikan ketelitian hasil yang lebih besar dan tidak memerlukan turunan dari fungsi. Bentuk umum dari metode Rank-Kute ini adalah yi plus 1 ya, sama dengan yi plus pi xi, yi, delta x dikalikan delta x. Nah, dengan pi xi, yi, delta x ini adalah fungsi pertambahan yang merupakan kemiringan rata pada interval kita. Ya. Nah, fungsi pertambahan ini dapat ditulis dalam bentuk umum seperti ini, ya, bahwa pi akan sama dengan A1 kali K1 ditambah A2 dikali K2 ditambah A3 dikali K3 dan seterusnya sampai AN sampai KN, tergantung orde yang kita pakai. Nah, fungsi pertambahan dapat ditulis dalam bentuk umum seperti ini. Ya. Dengan A adalah konstanta dan K adalah fungsi-fungsi ini. Ya. K itu kalau K1 sama dengan fxi, yi, kalau K2 sama dengan fxi plus P1 delta x, ya, yi plus Q11 K1 delta x. Kalau K2 sama dengan fxi plus P2 delta x, yi plus Q21 kali K1 kali delta x ditambah Q22 dikali K2 kali delta x. Demikian seterusnya ya, nanti K4, K5 sampai Kn kita dapatkan fungsi seperti ini. Nah, persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai K itu mempunyai hubungan berurutan. Ada beberapa tipe metode Rank-Kute ya, yang tergantung pada nilai n yang digunakan. Ya. Kalau n-nya sama dengan 1, ya, ini disebut dengan Rank-Kute orde 1. Ya. Kita cuma pakai n sama dengan 1. Jadi kita hanya punya nanti yang ini, ya. K1 sama dengan fxi, yi. Ya, karena n-nya cuma 1. Nah, kalau demikian, ya, berarti nanti pi-nya sama dengan A1 kali K1. Ya. A1 dikalikan fxi, yi. Nah, A1-nya ini kan konstanta tadi, ya.
kita bebas sebetulnya mau memberikan nilai berapa. Nah, kalau A1-nya ini kita beri nilai 1, ya, maka Pi-nya sama dengan Fxi YI. Ya, A1-nya sama dengan 1, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. YI plus 1 sama dengan YI plus Fxi YI kalikan delta X. Nah, rumus ini, ya, atau Rangkuta orde 1 di sini, kalau A1-nya sama dengan 1, ini sama dengan metode Euler yang sudah kita pelajari pertama kali tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan metode Rangkuta orde yang lebih tinggi, orde 2. Ya. Berarti N-nya sama dengan 2. Nah, metode Rangkuta orde 2 mempunyai bentuk seperti ini. Ya. YI plus 1 sama dengan YI ditambah A1 K1 ditambah A2 K2. Ya, dikalikan delta X. Nah, tadi K1-nya sama dengan Fxi YI, K2-nya sama dengan Fxi plus P1 delta X, YI plus Q11 K1 delta X. Nah, nilai A1, A2, P1, dan Q11 ini kita evaluasi ya, dievaluasi dengan menyamakan persamaan 14 di sini dengan deret Taylor orde 2. Ya, kalau kita samakan, nanti kita akan dapatkan 3 persamaan ini. Ya, bahwa A1 ditambah A2 itu sama dengan 1, A2 dikalikan P1 sama dengan setengah, A2 dikalikan Q11 sama dengan setengah. Nah, kita punya 3 buah persamaan. Tapi kita punya 4 buah bilangan yang belum kita ketahui. Jadi kita tidak bisa menyelesaikannya. Ya. Nah, persamaan tadi kan memiliki 4 bilangan yang belum diketahui, padahal kita cuma punya 3 buah persamaan. Ya. Untuk itu, ya, salah satu bilangan yang belum diketahui kita misalkan terlebih dahulu. Ya. Kalau sudah dimisalkan, berarti kita tinggal mencari 3 bilangan lainnya. Nah, dianggap misalnya A2 yang dimisalkan. Sehingga persamaan 15 tadi ya dapat diselesaikan menjadi seperti ini. Kalau A2-nya kita tahu berapa misalnya ya. A1 sama dengan 1 dikurangi A2. P1 akan sama dengan Q11 sama dengan 1 per 2 kali A2. Nah, karena nilai A2 dapat dipilih sembarang, ya, maka akan terdapat banyak metode Rangkuta. Ya, kita boleh memisahkan A2 itu berapa saja. Nah, di video ini ya kita akan coba beberapa pemisalan A2. Nah, pertama kalau A2-nya kita misalkan sama dengan setengah, ternyata nanti ini akan sama dengan solusi dari metode Hewan kita tadi. Ya. Jadi kalau A2-nya dimisalkan sama dengan setengah, ya, maka A1-nya akan sama dengan 1 dikurangi setengah. Ya, sama dengan setengah. P1 dan Q11-nya sama dengan, kita lihat rumusnya tadi ya, ini. 1 dibagi 2 kali setengah. Ya, kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 1. Ya, sehingga persamaan kita menjadi ini. YI plus setengah sama dengan YI ditambah A1 ya, setengah kali K1 ditambah A2 setengah kali K2 delta X. Ya. Dengan K1-nya sama dengan Fx, dengan K1-nya sama dengan Fxi YI, K2-nya sama dengan Fxi plus, nah, kita ingat lagi tadi ya, persamaannya kan ini, nah ini. Fxi plus P1, P1-nya kan sama dengan 1, dan Q1-nya sama dengan 1. Sehingga, ya, kalau P1 dan Q11-nya sama dengan 1, K2-nya akan sama dengan Fxi plus delta X, YI plus K1 delta X. Ya, dengan K1 adalah kemiringan di awal interval, dan K2 adalah kemiringan di akhir interval kalau di metode Hewan sebelumnya. Ya. Dengan demikian, metode Rangkuta orde 2 ini, ya, dengan misalkan A2-nya sama dengan setengah, ini sama dengan metode Hewan. Nah, kita lihat contohnya ya. Contoh 7 ini sama dengan contoh 1, 3, dan 5 ya. Kita isi tabelnya dulu ya, siapkan tabelnya. Dari 0 sampai 2, selisih setengah, 1, 1 setengah, 2 ya. Pada saat X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. K1-nya berapa? K1-nya Fxi, YI. Ya. 0. Ini X-nya ganti 0, 0, 0. Sama dengan 8 setengah. K2-nya berapa? K2-nya ini kan ya. Fxi plus delta X. Xi-nya ini kan 0.
ditambah delta X setengah. Ya, setengah. Y-nya tidak perlu ya, karena persamaan kita kan tidak ada Y di sini. Berarti setengah. Setengah, setengah, setengah. Nah, masukkan ya, kita hitung ketemu 1,25. YI plus satunya akan sama dengan YI, ya, 1, ditambah setengah kali K1, ditambah setengah kali K2, ya, dikalikan delta X. Kita akan dapatkan sama dengan 3,4375. Kemudian kita hitung K1 dan K2 lagi ya, untuk I sama dengan 1. K1-nya sama dengan XI. Ini. XI-nya setengah, ya, setengah, setengah, setengah. Sobat sipil hitung, nanti akan sama dengan 1,25. K2-nya, ya, ini K2, FXI plus delta X. XI-nya plus delta X. 1 berarti ya. XI-nya kan 0,5 ditambah delta X. Ya, 1. 1, 1, 1. Ya. Sobat sipil hitung, nanti akan didapat min 1,5. Hitung Y2. Y2-nya sama dengan Y1, ya, ditambah setengah kali K1, ditambah setengah kali K2, dikali delta X. Ya. Kita akan dapatkan sama dengan 3,3750. Hitung lagi K1, ya, ini 1, X1-nya ini kan, ya, 1, 1, 1. Ya. Kalau kita hitung, nanti kita akan dapatkan sama dengan min 1,5. K2-nya, XI plus delta X, 1,5 ya. 1,5, 1,5, 1,5. Kita akan dapatkan K2-nya sama dengan min 1,25. Hitung Y3. Y3 akan sama dengan Y2 ditambah setengah kali K1 ditambah setengah kali K2, ya, ini kita kalikan dengan delta X. Kita akan dapatkan sama dengan 2,6875. K1-nya ini 1,5 di sini ya. 1,5, 1,5, 1,5. K1-nya akan sama dengan min 1,25. K2-nya berarti kan XI-nya plus delta X 2 ya. 2, 2, 2. Nanti di sini kita akan dapatkan K2-nya sama dengan setengah. Baru kita hitung Y4. Y4 sama dengan Y3 ditambah setengah K1 ditambah setengah K2 ya, dikalikan dengan delta X. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 2,5. Sobat sipil bisa cek ya, ini hasilnya sama dengan yang kita kerjakan di metode Hewan sebelumnya. Contoh 8, ini sama dengan contoh 2, 6 dan 2, 4 dan 6. Ya. Nah, kita siapkan lagi tempatnya ya. Ini dari 2 sampai 3, delta X-nya seperempat. Nah, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3. 2 sampai 3. Ya. Pada saat X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2. K1, ya. Berarti kan 2 akar 2. Ya. Ketemu 2,828427. K2, nah ini. Ya. XI plus setengah. XI plus delta X. Delta X-nya berarti kan delta X-nya kan 0,25. Berarti kan nanti X-nya ini akan sama dengan XI plus delta X ya. 2,25. 2,25. Kemudian Y-nya ya, itu akan sama dengan YI ya. Y itu berarti ini 2 ditambah K1 dikali delta X. Ya, sobat sipil hitung berapa ini? 2 ditambah K1 kali delta X. Ya. Berarti nanti K2-nya akan sama dengan X-nya ini adalah 2,25. Ya, 2,25 kali akar. Nah, akarnya itu akar dari sini. Ya. 2 ditambah K1 kali delta X. Ya, sobat sipil hitung nanti akan didapat hasilnya sama dengan 3,701990. Kita hitung sekarang Y1-nya. Y1 akan sama dengan Y0 ditambah setengah K1 ditambah setengah K2 kalikan delta X. Kita dapatkan sama dengan 2,8163. K1-nya akan sama dengan 2,25 akar 2,8163. Nanti kita dapatkan sama dengan 3,775914. Ya.
K2-nya akan sama dengan ini ya, berarti XI plus delta X-nya 2,5 ya. Berarti 2,5 menggantikan X, Y-nya diganti oleh ini 2,8163 ditambah K1 dikalikan delta X ya. Ini untuk Y-nya. Nanti sobat sipil hitung, nanti akan didapat hasilnya sama dengan 4,847861. Cari Y2. Y2 sama dengan Y1 ditambah setengah K1 ditambah setengah K2 ya, dikalikan delta X. Ya, ketemu ini. 3,8943. Cari K1 lagi, ya K1-nya sama dengan 2,5 dikalikan akar 3,8943. Cari K2 lagi, K2-nya kan sama dengan 2,75 dikalikan akar dari ini ya, Y1 ditambah K1 dikalikan delta X. Ya, ini jadi Y-nya. Nanti sobat sipil akan dapatkan sama dengan 6,227183. Mencari Y3. Y3 akan sama dengan Y2 ditambah setengah K1 tambah setengah K2 kalikan delta X. Ya, ini rumusnya didapat sama dengan 5,2894. K1 akan sama dengan 2,75 dikalikan akar 5,2894. Kita dapatkan sama dengan 6,324615. K2-nya akan sama dengan, berarti ini XI plus delta X3 ya, 3 masukkan ke X, Y-nya adalah 5,2894 ditambah ini K1 ya, 6,324615 dikalikan delta X. Nanti kita dapatkan sama dengan 7,863498. Dan terakhir, Y4-nya akan sama dengan Y3 ditambah ya, setengah K1 tambah setengah K2 dikalikan delta X. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 7,0629. Ini adalah Rank-Kute orde 2 ya, atau ya dengan menggunakan A2 sama dengan setengah tadi. Ya, sama dengan metode Hewan. Nah, berikutnya kalau kita memisalkan A2-nya sama dengan 1 ya. Kalau A2-nya sama dengan 1, maka nanti A1-nya sama dengan 0. Ya, kita ingat tadi kan A1 sama dengan 1 dikurangi A2 ya. A1 sama dengan 0, kemudian P1 dan Q1-1-nya sama dengan setengah ya. Tadi kan 1 dibagi 2 kali A2 sama setengah ya. Sehingga persamaan kita menjadi seperti ini. YI plus 1 sama dengan YI ditambah K2 dikali delta X. Ya, dan ternyata ini sama dengan metode poligon yang diperbaiki. K1-nya sama dengan Fxi, K2-nya sama dengan Fxi ditambah nih ya, P1-nya setengah dikali delta X, YI ditambah Q1-1-nya setengah kali K1 kalikan delta X. Ya. Nah, kembali kita lihat contohnya. Ya. Ini contoh 9 sama dengan contoh 1, 3, 5, dan 7. Ya. Kita siapkan tempatnya. Ya, dari 0 sampai 2 delta X setengah 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Pada saat X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. K1-nya, K1 Fxi, ya berarti kan 0, di persamaan kita nggak ada Y, berarti kita pakai X saja, 0 ya. 0, 0, 0. K1-nya ketemu sama dengan setengah. K2-nya ini rumusnya ya. XI plus setengah delta X, berarti setengahnya setengah 0,25, XI-nya 0,0 ya, ditambah 0,25, 0,25. Y-nya tidak perlu ya di sini karena kita tidak punya Y di persamaan kita. Berarti 0,25, 0,25, 0,25. Ya, sobat sipil hitung, nanti kita akan dapatkan K2-nya sama dengan 4,2188. Kemudian YI plus 1-nya, ya, Y1 kan sama dengan Y0, ditambah K2, ya, 4,2188 dikali delta X. Nanti kita akan dapatkan sama dengan 3,1094. Kemudian kita hitung K1 lagi, K1 sama dengan Fxi YI, ya.
0,5, 0,5, 0,5 ya, kita dapatkan sama dengan 1,25. K2-nya akan sama dengan ini ya, XI plus setengah delta X, berarti 0,75 ya. 0,75, 0,75, 0,75. Sobat sipil hitung, ya nanti kita akan dapatkan sama dengan min 0,5938. Y2-nya akan sama dengan Y1 ditambah K2 dikalikan delta X. Kita dapat sama dengan 2,8125. Kita hitung lagi K1 yang baru ya. Ini 1 ya. 1, 1, 1. Sobat sipil hitung, nanti kita dapatkan K1-nya sama dengan min 1,5. K2-nya akan sama dengan ini ya, berarti ini XI plus setengah delta X, 1,25. Ya, 1,25, 1,25, 1,25. Sobat sipil hitung, ya, nanti kita akan dapatkan K2-nya itu sama dengan min 1,6563. Baru kita hitung Y3, Y3 akan sama dengan Y2 ditambah K2 dikali delta X. Kita akan dapatkan Y3-nya akan sama dengan 1,9844. Cari K1 lagi, ya. Ini 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Kita akan dapatkan di sini nanti sama dengan min 1,25. K2-nya akan sama dengan berarti 1,5 ditambah 0,25 ya, 1,75. 1,75, 1,75, 1,75. Sobat sipil hitung, nanti kita akan dapatkan K2-nya akan sama dengan min 0,4688. Dan Y4-nya akan sama dengan Y3 ditambah K2 kali delta X. Nanti kita akan dapatkan hasil akhirnya sama dengan 1,75. Ya, ini adalah solusinya. Kalau Sobat sipil bandingkan, ini sama dengan hasil yang didapat di metode Euler yang dimodifikasi. Contoh 10, ya, ini sama dengan contoh 2, 4, 6, dan 8. Ya. Kita siapkan juga tempatnya. Dari 2 sampai 3, delta X 0,25. 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3. Pada saat X sama dengan 2, ya, Y-nya sama dengan 2. K1-nya, K1 adalah FXI YI, berarti kan 2 akar 2. 2,828427. K2-nya, ini kan 2 ditambah setengah dari 0,25. Berarti kan 2,125 ya. Nah, 2,125 jadi X-nya 2,125 dikalikan akar, Y-nya itu adalah ini ya. 2 ditambah setengah kali K1 kali delta X ya. Jadi ini YI 2 ditambah setengah kali K1 kalikan delta X itu mengisi nilai Y di sini. Nanti Sobat sipil hitung ya, itu akan dapat K2-nya sama dengan 3,260025. Kemudian Y1 ya, Y1 akan sama dengan Y0 ditambah K2 kali delta X. Kita akan dapatkan sama dengan 2,8163. Menghitung K1 lagi yang baru akan sama dengan 2,25 kali akar 2,8163. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 3,775046. Menghitung K2 lagi ya, K2 akan sama dengan ini berarti X-nya yang baru adalah 2,375 ya. 2,375 dikalikan akar. Nah, Y-nya ini adalah sama dengan Y1 ditambah setengah K1 kali delta X. Ini Y-nya yang baru. Sobat sipil hitung nanti akan didapat sama dengan 4,305821. Y2 akan sama dengan Y1 ditambah K2 kali delta X. Kita dapat sama dengan 3,8915. K1-nya sama dengan 2,5 dikali akar 3,8915. K2-nya akan sama dengan, ini kan berarti X-nya sama dengan 2,5 ditambah 0,125 ya. 2,6125 ya. X-nya 2,6125, sedangkan Y-nya nanti akan sama dengan ini ya. Sama dengan ini YI 3,8915 ditambah setengah kali K1 dikalikan delta X ini ya.
dimasukkan ke Y di sini. Nanti Sobat Sipil hitung, kita akan dapatkan K2-nya sama dengan 5,573366. Kemudian kita menghitung Y3 sama dengan Y2 ditambah K2 dikali delta X. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 5,2848. K1 lagi kita hitung sama dengan 2,75 dikali akar 5,2848. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 6,321892. Kemudian K2, ya K2-nya itu didapat dari sini ya. XI plus setengah delta X berarti 2,875 ya. 2,875 jadi X-nya, Y-nya adalah ini 5,2848 ditambah setengah kali 6,321892 kali 0,25. Ini rumusnya. Sobat Sipil akan dapatkan nilai K2-nya sama dengan 7,086184. Nah, tinggal kita hitung sekarang Y4-nya. Ya, atau Y pada saat X sama dengan 3. Akan sama dengan Y3 ditambah K2 dikali delta X. Ya, kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 7,0563. Ini solusi dari persamaan diferensialnya. Kemudian metode Ralston. Ya. Metode Ralston di sini memisalkan A2-nya sama dengan 2/3. Ya, kalau A2-nya sama dengan 2/3, maka A1-nya sama dengan 1/3. Ya. 1 dikurangi 2/3, 1/3. P1 dan Q1-1-nya sama dengan 3/4. Ya. Nah, sehingga persamaan 14 yang kita punya tadi, ya, itu akan menjadi seperti ini. Ya. YI plus 1 sama dengan YI ditambah 1/3 K1, ya, A1 K1 ditambah A2 K2, 2/3 K2 dikalikan delta X. Di mana K1-nya sama dengan Fxi dan K2-nya sama dengan Fxi plus 3/4 delta X ditambah Yi plus 3/4 dikalikan K1 delta X. Kita lihat contohnya, ya, contoh yang sama, ya, contoh 11. Yang sama dengan contoh 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya. Kita siapkan tempatnya. Ya. Dari 0 sampai 2, delta X 0,5. Ya. 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Pada saat X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. K1-nya sama dengan Fxi, berarti Xi-nya 0, Y-nya 1. Ya. Persamaan kita tidak ada Y-nya, kita hanya pakai X saja. 0, 0, 0. Ketemu K1-nya sama dengan 8,5. K2-nya, nah ini K2-nya sama dengan ini ya. Y-nya bisa kita abaikan ya, karena di sini kita tidak punya Y. Ya. Xi plus 3/4 delta X. Xi-nya ini setengah, Xi-nya ini 0, ditambah 3/4 kali 0,5. 0,375 ya. Jadi ini 0,375, 0,375, 0,375 begitu. Nanti kita dapatkan sama dengan 2,5820. Cari Y1 ya, Y1 rumusnya seperti ini ya. Sama dengan Y0 ya, atau YI ditambah 1/3 kali K1 ditambah 2/3 kali K2 ya, dikalikan delta X. Kita dapatkan nanti Y1-nya sama dengan 3,2773. K1-nya ini 0,5 ya. Fxi 0,5, 0,5, 0,5. Kita dapatkan sama dengan 1,25. K2-nya, berarti kan ini adalah 0,5 ditambah 3/4 dari 0,5. 0,5 ditambah 0,375, 0,875, 0,875, 0,875, 0,875. Ya, kita dapatkan hasilnya sama dengan min 1,1523. Kita hitung Y2 akan sama dengan Y1 ditambah 1/3 K1 tambah 2/3 K2 kalikan delta X. Rumusnya ya. Kita akan dapatkan Y2-nya sama dengan 3,1016. Mencari K1 lagi, ya berarti ini 1 ya. 1, 1, 1. Sobat Sipil akan dapatkan K1-nya sama dengan min 1,5. Mencari K2, berarti K2-nya sama dengan
1 ditambah 3/4 kali 0,5 berarti 1,375. 1,375, 1,375, 1,375. Nanti hasilnya sama dengan min 1,5117. Y3 akan sama dengan Y2 ditambah 1/3 K1 ditambah 2/3 K2 dikali delta X. Ya. Kita akan dapatkan sama dengan 2,3477. K1-nya akan sama dengan ini ya, fxii ini 1/2 di input ke X-nya, 1/2, 1/2, 1/2. Kita dapatkan sama dengan min 1,25. K2-nya berarti ini 1,5 ditambah 3/4 kali 0,5, 1,875 ya. 1,875, 1,875, 1,875. Hitung semua, nanti Sobat Sipil akan dapatkan hasilnya sama dengan 0,0039. Dan Y4-nya itu kan sama dengan Y3 ditambah 1/3 K1 ditambah 2/3 K2 dikalikan delta X. Y4-nya sama dengan 2,1406. Ini kalau kita menggunakan metode Ralston. Contoh 12 juga sama ya, ini contoh yang sama yang kita bahas sebelumnya. Di contoh 2, 4, 6, 8, 10 ya. Kita siapkan tempatnya juga ya. Dari 2 sampai 3 delta X 0,25 ya. 2, 2,25, 2,5, 2,75 dan 3. Pada saat X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2. K1-nya sama dengan X akar Y ya. 2 akar 2. Ya, kita nanti dapatkan hasilnya sama dengan 2,828427 ya. Ini K1 kan fxi. K2-nya sama dengan ini ya. Berarti kan ini fxi plus 3/4 delta X. 0,25 dikali 3/4 itu 0,1875. Ya, berarti kan 2 ditambah 0,1875. 2,1875. Ya. 2,1875 X-nya dikalikan akar Y. Y-nya berapa ini? Ya. Sama dengan YI, ini ya, 2 ditambah 3/4 dikalikan K1 dikali delta X. Itu Y-nya ya. YI ditambah 3/4 K1 dikalikan delta X. Nanti Sobat Sipil akan dapatkan hasilnya itu sama dengan 3,479659. Ya. X-nya adalah 2 ditambah 3/4 delta X, X-nya, Y-nya sama dengan Y1, 2 ini ditambah 3/4 K1 dikalikan delta X. Y1 akan sama dengan Y0, ya, ini, ditambah 1/3 K1 ditambah 2/3 K2 dikalikan delta X. Nanti kita dapatkan Y1-nya sama dengan 2,8156. K1 sama dengan fxii ya. Berarti 2,25 akar 2,8156. Kita dapatkan sama dengan 3,775474. K2-nya sama dengan ini ya. Xi-nya, X-nya itu akan sama dengan Xi, berarti 2,25 ditambah 3/4 dikalikan 0,25 ya. 2,25 ditambah 0,1875 itu X-nya. Y-nya akan sama dengan Y1 di sini ya, 2,8156 ditambah 3/4 K1 dikalikan delta X, itu jadi Y-nya. Nah, Sobat Sipil hitung, nanti K2-nya kan sama dengan 4,575459. Kemudian kita hitung Y2. Ya, Y2 kan sama dengan Y1 ditambah 1/3 K1 ditambah 2/3 K2 dikalikan delta X. Nanti Y2-nya sama dengan 3,8928. K1-nya sama dengan ini ya, fxii 2,5 akar 3,8928. Kita dapatkan sama dengan 4,932573. K2-nya akan sama dengan ini X-nya adalah ini ya, xi ditambah 3/4 delta X, berarti 2,5 ditambah 3/4 kali 0,25 ya. 2,5 ditambah 0,1875 dimasukkan ke X-nya. Y-nya kan sama dengan ini ya, YI-nya 3,8928
ditambah 3/4 K1 dikalikan delta X. Itu jadi Y-nya. Sobat Sipil hitung X akar Y nanti akan didapat 5,898865. Y3 kan sama dengan Y2 ditambah 1/3 K1 ditambah 2/3 K2 dikali delta X. Ya, nanti Y3-nya akan didapat 5,2870. K1-nya sama dengan FXI-YI, jadi 2,75 akar 5,2870. Ya, kita dapatkan sama dengan 6,323228. K2-nya akan sama dengan X akar Y, di mana X-nya itu sama dengan ini ya, 2,75 ditambah 3/4 kali 0,25, berarti 2,75 ditambah 0,1875. X-nya, Y-nya itu akan sama dengan ini 5,2870 ditambah 3/4 kali K1 dikalikan delta X. Ini Y-nya. Nanti Sobat Sipil akan dapatkan K2-nya itu sama dengan 7,473408. Dan akhirnya nanti Y4-nya ya, atau Y pada saat X sama dengan 3 itu sama dengan Y3 ditambah 1/3 K1 ditambah 2/3 K2 dikalikan delta X. Ini rumusnya. Nanti kita dapatkan Y4-nya sama dengan 7,0595. Ini solusi dari persamaan diferensialnya. Kemudian satu metode lagi Sobat Sipil, metode Rangkuta order 3. Nah, metode Rangkuta order 3 diturunkan dengan cara yang sama dengan order 2 ya, untuk nilai N sama dengan 3. Hasilnya, kita akan menjumpai 6 buah persamaan dengan 8 bilangan yang belum kita ketahui. Oleh karena itu, 2 bilangan yang belum diketahui ini kita misalkan ya, untuk mendapatkan 6 bilangan tidak diketahui lainnya. Nah, dari berbagai hasil ya, ini adalah salah satu hasil yang biasanya digunakan. YI plus 1 sama dengan YI ditambah 1/6 dikalikan K1 ditambah 4 kali K2 ditambah K3 dikalikan delta X. Ini adalah hasil atau rumus yang biasa digunakan untuk Rangkuta order 3. Di mana K1-nya sama dengan FXI YI, K2-nya sama dengan FXI plus setengah delta X, YI plus setengah K1 delta X, dan K3-nya sama dengan FXI plus delta X, YI min K1 delta X plus 2K2 delta X. Ya. Nah, kita lihat contohnya, Sobat Sipil. Contoh 13, ya. Ini contoh yang sama ya dengan contoh 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Kita siapkan tempatnya. Dari 0 sampai 2, ya, delta X setengah. 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Pada saat X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Nah, kita hitung K1-nya dulu. K1 adalah FXI YI. Ya. Berarti ini, 1 ini ke 0 ini ya. XI-nya kan 0. 0, 0, 0. Kita dapatkan K1-nya sama dengan 8,5. K2, nah ini K2. Ya. XI plus setengah delta X. Delta X-nya kan 0,5. Kali setengah 0,25, berarti setengah ditambah 0,25, 0,25 ya, 0,25, 0,25, 0,25. Kita dapatkan nanti K2-nya sama dengan 4,2188. K3-nya sama dengan FXI plus delta X, ini Y-nya, sementara kita nggak pakai di sini ya. XI-nya ini 0 ditambah delta X 0,5 ya. 0,5, 0,5, 0,5. Nanti K3-nya kita akan dapatkan itu sama dengan 1,25. Baru kita hitung Y1-nya atau YI plus 1-nya ya. YI plus 1 ini sama dengan YI ditambah 1/6 kali K1 ditambah 4 kali K2 ditambah K3 dikali delta X. Nanti kita dapatkan Y1-nya sama dengan 3,2188. Nah, kita hitung lagi K1, K2, dan K3 ya. K1-nya adalah FXI-YI, berarti 0,5 ini masuk ke dalam persamaan kita, menggantikan X ya. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 1,25.
K2-nya sama dengan, berarti ini kan XI-nya diganti dengan 0,5 ditambah 0,25, 0,75 ya, 0,75, 0,75, 0,75. K2-nya kita dapatkan sama dengan min 0,5938. K3-nya berarti X-nya itu adalah XI plus delta X ya, setengah ditambah setengah, 1. 1, 1, 1. Ya, hasilnya akan sama dengan min 1,5. Baru kita hitung Y2. Y2 akan sama dengan Y1 ditambah 1/6 kali K1 ditambah 4 kali K2 ditambah K3 dikali delta X. Ya. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 3. Kita hitung lagi K1. K1 itu X-nya 1 ya, 1. 1, 1, 1. Kita dapatkan min 1,5 di sini. K2-nya berarti ini 1 ditambah 0,25, 1,25. 1,25, 1,25, 1,25 ya. Ini kan 1 ditambah setengah kali delta X ya. Nanti kita dapatkan K2-nya sama dengan min 1,6563. K3-nya akan sama dengan ini ya, XI-nya 1 ditambah delta X. 1 ditambah setengah, 1,5. 1,5, 1,5, 1,5. Ya, kita dapatkan sama dengan min 1,25. Y3 akan sama dengan Y2 ditambah 1/6 kali K1 tambah 4 kali K2 ditambah K3 dikalikan delta X. Ya, nanti Y3-nya kita dapatkan sama dengan 2,2188. Kita hitung K1 lagi, ya ini 1/2, kita masukkan ke dalam persamaan kita dapatkan sama dengan min 1,25. K2-nya berarti ini adalah 1/2 ditambah 0,25, 1,75 ya. 1,75, 1,75, 1,75. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan min 0,4688. K3 berarti ini adalah 1/2 ditambah delta X. 1/2 tambah setengah, 2 ya. Ini 2, 2, 2. K3-nya kita dapatkan sama dengan 0,5. Y4-nya akan sama dengan Y3 ditambah 1/6 kali K1 ditambah 4 kali K2 ditambah K3 kali delta X ya. Nanti kita akan dapatkan nanti Y4-nya itu sama dengan 2. Ini adalah solusi dari persamaan diferensial contoh 13. Dan terakhir contoh 14 ya. Ini sama dengan contoh sebelumnya ya, contoh 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita siapkan tempatnya ya. Dari 2 sampai 3 delta X 0,25, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3. Pada saat X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2. Kita hitung K1, K1 fxi, berarti 2 akar 2. Ya. 2,828427. K2, berarti kan X-nya itu akan sama dengan XI, ini 2, ditambah setengah kali delta X, ditambah 0,125 ya. Coba sih hitung ya, berarti 2,125 itu X-nya. Y-nya akan sama dengan ini, Y-nya akan sama dengan YI, ini 2, ditambah setengah K1 kali delta X ya. Ini YI plus setengah K1 dikali delta X itu menjadi Y-nya. Sobat sipil hitung nanti X akar Y-nya itu akan sama dengan 3,260025. Dan K3 itu akan sama dengan ini ya. X-nya adalah XI plus delta X, berarti kan 2 ditambah 0,25, 2,25 itu X-nya. Y-nya akan sama dengan YI itu 2 dikurangi K1 kali delta X ya, ditambah 2 kali K2 kali delta X. Ini adalah Y-nya yang baru. Ya, dimasukkan ke sini. Hitung, nanti kita akan dapatkan K3-nya sama dengan 3,846714. Kemudian kita hitung YI plus 1 ya, ini rumusnya. Y1 akan sama dengan Y0 ditambah 1/6 kali K1 ditambah 4 kali K2 ditambah K3 dikali delta X. Nanti kita dapatkan Y1-nya sama dengan 2,8215.
K1 itu adalah fxiyi, berarti kan 2,25 dikalikan akar 2,8215. Nanti kita dapatkan sama dengan 3,779376. K2-nya akan sama dengan ini ya. X-nya akan sama dengan 2,25 ini ditambah setengah kali 0,25. Berarti 2,25 ditambah 0,125 itu X-nya. Ya. Y-nya akan sama dengan ini YI 2,8215 ditambah setengah kali K1 dikalikan delta X, itu Y-nya. Ya, Sobat Sikul hitung nanti X akar Y-nya, nanti kita akan dapatkan sama dengan 4,310406. Nah, kemudian K3-nya, ya. K3-nya ini kan fxi plus delta X. Xi-nya 2,25 ditambah 0,25, berarti 2,5 ya. X-nya ini 2,5 dikalikan akar Y. Y-nya itu adalah YI dikalikan dengan K1, ya, YI-nya 2,8215 dikurangi K1 dikalikan delta X ditambah 2 kali K2 dikali delta X. Ini Y-nya. Ya. Nanti kalau diselesaikan X akar Y ini, kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 5,019853. Kemudian kita cari Y2-nya. Y2-nya akan sama dengan Y1 ditambah 1/6 ya, dikalikan K1 tambah 4 kali K2 ditambah K3 dikalikan delta X. Kita akan dapatkan sama dengan 3,9065. Nah, kita hitung lagi K1, K2, dan K3 yang baru. Ya. K1 yang baru ini fxiyi berarti 2,5 dikalikan akar 3,9065. Kita dapatkan K1-nya sama dengan 4,941219. Kemudian K2-nya itu akan sama dengan ya, X-nya adalah Xi ditambah setengah delta X. Xi-nya adalah 2,5 ditambah setengahnya delta X ya, 0,125. Di 2,5 ditambah 0,125 ini X-nya. Dikalikan akar Y. Y-nya itu akan sama dengan YI, ya, 3,9065 ditambah setengah kali K1 dikali delta X. Ya, Y-nya. Kemudian kita akan dapatkan K2-nya sama dengan 5,583392. K3-nya akan sama dengan, dari fungsi ini ya, X-nya adalah Xi plus delta X. Xi-nya 2,5 ditambah delta X, 2,75 X-nya. 2,75 akar Y-nya adalah ini. YI berarti 3,9065 dikurangi K1 dikalikan delta X ditambah 2 kali K2 dikali delta X. Nanti kalau kita hitung, ya, kita akan dapatkan K3-nya akan sama dengan 6,427530. Kemudian kita hitung lagi Y3-nya ya. Y3-nya akan sama dengan Y2 ditambah 1/6 kali K1 ditambah 4 kali K2 ditambah K3 dikalikan delta X. Ya. Kita akan dapatkan nanti Y3-nya sama dengan 5,3108. Kemudian K1 yang baru lagi ya. K1-nya dari yang ketiga di sini ya. XIYI ya, berarti 2,75 dikalikan akar 5,3108. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 6,337403. Kemudian K2-nya akan sama dengan ya, X akar Y, di mana X-nya itu sama dengan XI ditambah setengah X. Xi-nya adalah 2,75 ditambah setengah dari 0,25 ya, 0,125. Jadi 2,75 ditambah 0,125. Itu X-nya. Y-nya akan sama dengan YI 5,3108 ditambah setengah kali K1 kali delta X. Nanti kita akan dapatkan K2-nya itu sama dengan 7,10
2439. K3 akan kita dapatkan dari ini ya, X-nya adalah XI plus delta X. XI-nya adalah 2,75 ditambah delta X 0,25. Berarti X-nya akan sama dengan 3. Ya. 3 dikalikan akar, Y-nya kita dapatkan dari sini. Ya. Akan sama dengan YI, ya, 5,3108 dikurangi K1 dikalikan dengan delta X, ditambah 2 kali K2 dikali delta X. K3-nya kita dapatkan sama dengan 8,093128. Nah, kita dapatkan kemudian Y4-nya. Y4-nya kan sama dengan Y3 ditambah 1/6 kali K1 ditambah 4 kali K2 ditambah K3 dikali delta X. Ya, kita akan dapatkan nanti Y4-nya sama dengan 7,0958. Nah, ini adalah solusi dari persamaan dy per dx yang sama dengan x akar y. Nah, demikian Sobat Sipil, video kita kali ini ya, berkaitan dengan topik persamaan diferensial. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.